Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Jadi tolong pimpin teman-temannya untuk melakukan doa bersama. Untuk hari ini kira-kira siapa yang tidak hadir? Coba Bapak minta tolong, Trio, tolong kamu lihat siapa teman-teman kita yang absen untuk hari ini. Tidak hadir hari ini, tadi Raga izin Pak, katanya lagi ikut keluarganya pergi keluar kota. Oh iya, Raga izin ya. Nah, tapi kalau kalian pergi keluar kota untuk hari saat seperti ini tuh harus berhati-hati ya, karena sekarang itu sedang musim pandemi corona. Jadi kalau kalian bepergian, entah itu jauh, entah itu dekat, biasakan diri memakai masker. Setelah sampai di rumah, ingat cuci tangan. Di semester kemarin kalian sudah mempelajari tentang geografi dan sosiologi. Sementara materi untuk hari ini itu adalah lanjutan dari materi-materi yang lalu. Jadi tolong kalian jangan lupakan materi-materi yang kita pelajari di semester 1. Materi kita yaitu kelangkaan dan kebutuhan. Nah, sekarang Bapak ingin kalian perhatikan gambar ini. Kelihatan anak-anak? Nah, gambar apa ini anak-anak? Mobil, Pak. Mobil. Ya. Kenapa kita harus punya mobil? Apakah mobil ini penting bagi kita? Menurut kalian bagaimana? Coba Dion. Ya, penting Pak. Kalau punya uang ya penting Pak. Tapi kalau nggak punya uang ya nggak begitu penting, kan ada sepeda motor Pak. Terkadang seseorang itu dalam membelanjakan pendapatannya atau membelanjakan uangnya itu menggunakan keinginan, bukan menggunakan standar kebutuhan. Nah, sebenarnya keinginan dan kebutuhan itu berbeda, anak-anak. Kebutuhan itu adalah segala hal yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang sifatnya mengikat. Jadi kalau kita tidak memenuhi kebutuhan, maka akan dapat mengganggu jalannya kehidupan. Kalau keinginan, itu adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia, namun sifatnya tidak mengikat. Jadi kalau kita tidak memenuhi keinginan, ya tidak masalah, tidak apa-apa ya. Nah, permasalahan yang kita hadapi itu adalah bagaimana kita itu memenuhi kebutuhan dengan keinginan kita yang tidak terbatas. Sementara alat pemuas kita itu terbatas, anak-anak. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya permasalahan ekonomi. Tujuan pembelajarannya adalah pertama, mengidentifikasi jenis kebutuhan manusia, mengidentifikasi alat pemuas kebutuhan manusia, menganalisis hubungan jenis kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan. Kemudian yang keempat, membuat laporan hasil analisis. Yang kelima, menyajikan laporan hasil analisis. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak ingin kalian menyimak video berikut ini. Ya, sebenarnya untuk video ini juga sudah Bapak share di WA yang sudah Bapak kirimkan kemarin. Ya, WA kemarin kan sudah berisi tentang yang pertama modul, yang kedua adalah pembagian kelompok, dan yang ketiga adalah video-video pembelajaran. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, sudah diperhatikan tadi ya. Sekarang silakan kalian lihat ada LKPD. Di sana ada tugas yang harus dikerjakan secara kelompok. Nah, tugasnya itu adalah berdasarkan video tersebut, kalian buatlah laporan analisis selama kurang lebih 30 menit tentang satu, jenis kebutuhan apa yang terdapat pada video tersebut. Yang kedua, alat pemuas kebutuhan apa yang ada pada video tersebut. Kemudian yang ketiga, analisislah permasalahan yang ada pada video tersebut. Dan yang terakhir, apa solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, diskusikanlah permasalahan tersebut bersama kelompok yang sudah ditentukan kemarin. Jadi setelah ini, silahkan kalian bisa keluar dulu dari Google Meet. Kalian bisa berdiskusi nanti melalui WA, ataupun kalian bisa membuat grup Google Meet baru selama 30 menit. Apabila sudah selesai, silahkan kamu foto. Setelah difoto bisa dikirimkan ke Bapak. Nah, hasilnya nanti Bapak akan gunakan sebagai penilaian produk. Jadi, nilai apa yang sudah kalian tulis itu Bapak akan masukkan ke dalam nilai. Nah, setelah kamu foto, kemudian kamu masuk lagi ke Google Meet, kita akan melakukan presentasi. Ya, jadi pilihlah salah satu temanmu untuk melakukan presentasi. Halo anak-anak,
Gimana? Tugasnya sudah selesai? Sudah Pak. Sudah, Pak. Ya. Orang perwakilan kelompok itu untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silahkan, Dion, coba kamu jawab bagaimana hasil Ya, Pak. presentasi dari kelompoknya. Silahkan, Dion. Terima kasih Pak. Selamat pagi Ya. semuanya. Pagi. Kalau saya lihat dari kelompok tadi, dari video tadi Pak ya, saya menemukan 3 bentuk kebutuhan manusia Pak. Yang pertama kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primernya itu meliputi makan, pakaian, dan rumah Pak. Kemudian sekundernya itu hiburan, tadi seperti nonton bioskop tadi Pak ya. Kemudian yang tersier adalah kebutuhan mobil tadi Pak. Kemudian alat pemuas kebutuhan dari Brian dan Sally tadi yang ada dalam video itu ada barang-barang konsumsi Pak, berupa ada rumah mewah, ada mobil mewah, ada makanan di restoran mewah seperti itu. Kemudian permasalahan utama yang dihadapi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan, di mana alat pemuas kebutuhan hanya untuk memenuhi keinginan, bukan berorientasi pada kebutuhan tadi, Pak. Oh iya, benar sekali, benar. Kemudian solusi yang bisa diambil adalah menerapkan skala prioritas untuk menyeimbangkan kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan supaya tidak sampai kehabisan uang Pak ya pada akhir bulan tadi. Gitu Pak. Oh iya, benar. Iya, iya. Jadi mungkin seperti itu presentasi dari kelompok 2, kelompok Dion ya. Mungkin ada yang mau menambahkan? Kalau tidak menambahkan, tadi rasanya Nisa mau bertanya dia. Ayo Nisa, silahkan bisa bertanya. Apa pertanyaannya tadi? Oh, saya Pak, boleh Pak? Ya. Iya, saya agak kurang paham. Saya mau nanya tentang apakah tingkat kebutuhan seseorang bisa berubah, misalnya dari kebutuhan primer ke kebutuhan sekunder? Kalau menurut saya bisa jadi Pak, bisa jadi berubah. Nah, bisa, ya bagaimana? Ya, itu dilihat dari kegunaan barang itu Pak. Misalnya mobil atau sepeda motor Pak, itu kan kebutuhan barang tersier Pak ya. Nah, kalau misalnya kendaraan itu untuk ngojek atau untuk naksi, nah itu menjadi kebutuhan primer Pak, karena harus karena itu kan menghasilkan uang untuk mencukupi kebutuhan, begitu Pak. Nah, dari hasil presentasi tersebut, apa kesimpulan yang bisa kalian ambil? Bahwa kebutuhan manusia itu bisa berubah. Yang tadinya kebutuhan primer itu bisa berubah menjadi kebutuhan sekunder. Terima kasih ya. Jadi kesimpulannya bisa kita ambil itu sebenarnya gampang saja ya. Kita itu harus hidup hemat untuk menghindari sikap boros. Jangan sampai kebutuhan primer itu berubah menjadi kebutuhan tersier. Dari kegiatan ini, nanti Bapak minta silahkan kamu isi post-test yang akan Bapak gunakan sebagai tes formatif. Ketika kalau di tempat saya itu sinyalnya kurang bagus, jadi kalau pas saya diskusi sama teman-teman, tadi agak terhambat sih Pak. Pertemuan mendatang, kalian pelajari tentang tindakan, motif, prinsip, dan kegiatan ekonomi. Silakan kalian bisa baca buku paket, ataupun kalian bisa mencari bisa melakukan penelusuran di Google, di akun Google ya. Nah, untuk hari ini, kalau tidak ada lagi pertanyaan, Bapak akhiri sampai di sini. Kita tutup dengan doa. Silakan Bapak orang ulang saja lagi sekali ya. Silakan Yadi tutup dengan doa. Baik teman-teman, sebelum pelajaran ditutup, mari kita berdoa menurut agama Kristen masing-masing. Silahkan. Ya, kalau sudah, kita akhiri sampai di sini. Sampai jumpa lagi. Selamat pagi.